kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin? Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, barusan kan kita sudah berdoa. Kita lengkapi dengan membaca sholawat Ibil Qulub bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalian memeriksa kanan kiri. Coba ada sampahnya atau tidak? Ada? Yaudah, kalau ada silahkan dibuang ke tempat sampah ya. Ini masuk semua atau tidak? Masuk? Alhamdulillah, teman-teman masih bisa masuk semua ya. Masih diberikan kesehatan untuk bisa tetap sekolah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi akidah Islam ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu, bahwa di minggu ini, pertemuan kali ini kita akan membahas materi akidah Islam ya. Ada yang sudah paham atau yang sudah tahu apa itu akidah? Coba angkat tangan yang sudah tahu. Ada atau belum? Belum. Yaudah kita bahas bersama-sama ya. Akidah. Akidah menurut bahasa. Kelihatan nggak tulisannya?
ya? Bisa dibaca kan? Akidah menurut bahasa apa? Sedangkan akidah berakar dari bahasa Arab. Apa bacanya? Aqadah, yaqidu, aqidatan, yang artinya tali pengikat. Sedangkan menurut istilah, ada yang sudah paham atau yang sudah tahu? Belum. Akidah menurut istilah boleh dicatat ya, yang tidak punya buku cetaknya. Ya, apa akidah menurut istilah? Dengan seluruh hati dan tidak ada keraguan sedikit pun dengan ketetapan maupun zat Allah. Ya, jadi akidah menurut istilah itu meyakini dengan sepenuh hati. Kata yakin itu jika kalian sudah memantapkan dari hati. Jika kalian sudah mempunyai keyakinan atau mempunyai akidah yang kuat, kalian akan mempercayai adanya zat Allah, ketetapan Allah, entah itu iman Allah dan lain sebagainya. Di materi selanjutnya, sedangkan M. Shaltut menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat ini merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Jadi, adanya hukum yang kuat itu dari akidah yang kuat. Jika tidak ada akidah yang kuat, maka tidak akan ada hukum yang kuat. Ilmu yang membahas akidah disebut ilmu akidah. Ilmu akidah menurut para ulama ada sebagai berikut. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Abduh, boleh dicatat ya, mengatakan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tentang ada padanya, juga membahas tentang rasul-rasulnya. Yakni apa saja yang dibahas menurut Muhammad Abduh ini, seperti halnya apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka dan apa yang terlarang menghubungkan pada diri mereka. Contohnya apa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu, belum gitu. Nah, belum tahu Bu, gitu. Jadi ini contohnya seperti ini. Seperti halnya syariat Islam. Ada yang perintah harus dilaksanakan dan ada juga yang harus ditinggalkan. Apa saja yang bisa dijalankan perintah Allah itu? Yang wajib, salat, puasa, terus zakat, terus haji bila mampu. Yang harus ditinggalkan atau dijauhi, zina, minum minuman keras, ya, mabuk-mabukan, terus mencuri, ya, bentar ya semuanya.
Terus lanjut yang materi kedua, sedang Ibnu Khaldun mengatakan ilmu akidah itu ilmu yang membahas kepercayaan iman. Kepercayaan iman seperti apa sih, Bu? Iman. Rukun iman ada berapa? 6. Apa saja yang pertama? Terus malaikat Allah. Terus kebalik dong. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat baru iman kepada Rasul Allah. Lalu Iman kepada hari kiamat. satu lagi qadar. Iman kepada Allah apa artinya? Yakin atas terciptanya langit dan bumi. Ya, meyakini adanya Allah itu salah satunya itu yang dikatakan siapa? Mbak Endang. Yakin bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Apa artinya? Ada yang tahu? Tahu? Iman kepada malaikat Allah apa artinya? Meyakini. Bahwa malaikat itu ada. Ya, contohnya seperti apa? Malaikat Israel. Ya, betul. Jadi iman kepada malaikat Allah itu meyakini bahwa adanya malaikat Allah. Malaikat itu diciptakan oleh siapa? Allah. Jadi tugas dari malaikat itu yakni menjadi perantara Allah ke makhluknya. Seperti halnya malaikat Israel. Malaikat Israel itu memiliki tugas yakni apa? Mencabut nyawa. Jadi Allah tidak terjun langsung untuk mencabut nyawa makhluknya, melainkan menyuruh atau menugaskan malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Pinter ya. Terus yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Apa? Ada yang tahu? Iman kepada kitab Allah yakni meyakini bahwa adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Kitab Allah itu yang diturunkan kepada Rasul itu ada 4. Yang pertama Al-Quran. Yang urut dong? Zabur. Ya, Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua setelah Zabur Taurat. Nabi siapa? Ya, Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihi salam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad di dalam agama Islam. Dan yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada yang tahu iman kepada Rasul-Rasul Allah? Ada dong. Yakin bahwa Rasulullah utusan Allah. Rasul itu ada. Ya. Kalau Rasul pada zamannya, Rasul sekarang, Rasul kita siapa? Rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada hari akhir. Percaya pada hari kiamat. Hari kiamat itu ada. Ya, kapan hari kiamat datang? Jumat. Ya, hari kiamat itu memang ada ciri-cirinya. Iya, hari kiamat itu memang dikatakan bahwa datangnya hari Jumat, namun tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hari kiamat kapan datang. Gak apa-apa. Terus yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Ada hal yang bisa diubah, nggak diubah kalau Iya, qada dan qadar itu seperti ketetapan dari Allah. Ya, Ibu kan sudah menyampaikan materi yang pertama ya, mengenai akidah. Yang pertama itu akidah. Di sini ada beberapa materi, sekitar ada
ada 4 sampai 5 materi yang akan kita bahas pagi ini. Jadi Ibu di sini akan membentuk kalian kelompok. Bersedia enggak? Ya. Siap dong. Bersedia lah. Ibu akan membentuk kalian kelompok ya. Nah, Ibu tulis dulu materinya. Yang pertama sudah kita bahas ya. Yang kedua materi dalil. Ya, ini ya materi-materinya. Ibu akan bagi kelompok. Mau berhitung atau Ibu bagi? Ibu tunjuk? Milih Tunjuk? sendiri. Milih sendiri? Iya. Ya udah milih sendiri. Milih sendiri. Nanti milih sendiri gak adil. Temennya nanti ada yang nangis. Ditunjuk aja ya. Ya. Ditunjuk. Nih, Mbak Arum sama Mbak Dina kelompok 1. Iren sama Mbak Endang kelompok 2. Mbak Dela sama Mbak Mala kelompok 3. Jadi kelompok pertama membahas mengenai dalil dan argumentasi. Dan yang kedua membahas Tujuan tujuan akidah Islam. Yang ketiga ini ya. Ya. Yang ketiga ini sama ini. Ini cuma sedikit. Ntar Ibu yang melanjutkan. Oke? Ya. Mau dimulai sekarang? Ya. Ya, baik. Untuk kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya, baik. Disilahkan untuk kelompok 1. Mbak Arun dan Mbak Dina, monggo Mbak, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dan anggota kelompok saya Alumati. ingin membacakan dalil atau argumentasi dalam akidah yang akan dibacakan oleh saudari Arum. Yo, semangat. Dari akidah yang Hah? dari yang disadarkan pada pengenalan akal yang sehat, orang yang tidak mampu menggunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibedakan untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah itu tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Yang selanjutnya B. Dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus didasari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui
hakikat zat Allah yang sebenarnya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki yang gaib. Untuk mengetahui yang gaib itu, kita harus puas dengan wahyu Allah. Wahyu itulah yang disebut dalil nakli. Kebenaran dalil nakli ini bersifat qati atau pasti, kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Dalil nakli ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul. Hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal cukup diyakini kebenarannya tanpa harus membuktikan dengan akal. Termasuk ke dalam bagian ini adalah hakikat hal-hal yang gaib seperti kiamat, alam barzakh, alam mahsyar, surga, neraka, malaikat, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mbak. Tuh, ada yang tanya. Mbak, catat, namanya siapa? Kenalin dulu ya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Endang Triliani dari kelompok 2. Mau bertanya, jika orang yang tidak waras, apakah itu termasuk dalil akli atau dalil nakli? Dalil akli, dalil yang disyaratkan. Gimana? Sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Ya, silakan dijawab. Dalil yang disyaratkan pada pengalaman akal yang sehat. Orang yang tidak mampu menggunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibenahi untuk memahami akidah. Ya. Cukup? Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan kembali untuk kelompok 1? Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Cukup? Cukup? Cukup. Gimana kelompok 1? Sudah? Sudah. Silakan boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tambahan ya. Sedikit tambahan pertanyaan dari siapa? Mbak Endang. Ya. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Arum bahwasannya orang yang tidak waras atau orang yang memiliki gangguan jiwa itu termasuk dalam kategori dalil akli. Ya, karena dalil akli itu merupakan orang yang tidak mampu menggunakan akalnya karena adanya gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Jadi orang yang tidak waras itu masuk dalam kategori dalil akli. Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? 2. Silakan Saudari Endang dan Mbak Iren, ayo maju. Ya, silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Endang Handayani dan ini rekan saya. Di sini kami akan membahas tentang tujuan akidah Islamiyah yang akan disampaikan oleh saudari Iren. Silakan. Tujuan akidah Islam untuk mengikhlaskan niat dan ibadahnya hanya kepada Allah, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan dan yang baik untuk beramal baik.
Di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Terdapat ayat di Al-Quran surat Al-An'am juz 6 ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walikulla darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Yang artinya dan masing-masing orang yang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan yang dikerjakannya dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 132. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang berbunyi Al-mu'minul qawiyyun khairu ahabbu ilallahi minal mu'minin dhahifin wa fi kulla khair. Ya haris malama yang famuka wasta'in billah wala tajaz wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anna fa'altu kaza wa kaza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa illam taf'alu amala syaitan. Yang artinya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang berguna bagimu serta mohonlah pertolongan dari Allah dan jangan lemah jika engkau ditimpa sesuatu maka janganlah engkau katakan seandainya aku kerjakan begini dan begitu, katakanlah itu takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki dia lakukan, sesungguhnya mengandai-andai itu membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu ataupun kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mila solihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibatan wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal baik lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-Nahl ayat 97. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalasari dari kelompok 3. Mau bertanya, maksud dari tujuan bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Itu maksudnya gimana? Ya. Gimana? Sudah dapat jawabannya belum? Sudah. Karena setiap amal baik itu pasti ada balasannya. Begitu juga sebaliknya, setiap amal buruk pasti juga ada balasannya. Di antara dasar akidah, ya, itu jawabannya. Ya, baik. Ayo selanjutnya ada yang bertanya? Cukup untuk sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Mas, sangat bagus ya. Kelompok 1 itu sudah bagus dan kelompok yang kedua ini lebih bagus. Kelompok 3 ini harus jauh lebih bagus ini. Bisa kelompok 3? Tidak apa belajar ya. Yuk kelompok 3 sudah siap? Sudah. Yuk silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalasari dan ini rekan saya Dewasa Putri. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan sebuah materi. Iya, silahkan. Metode-metode peningkatan kualitas akidah. Seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu akidah yang benar, kokoh, dan tangguh.
Kualitas akidah tidak diukur dari kemauan seseorang untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada yang lain seperti yang tercantum di dalam rukun iman. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus melakukan semua yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Jika ia beriman kepada kitab Allah, maka ia harus melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Jika ia beriman kepada Rasul Allah, maka ia wajib melaksanakan ajaran yang disampaikan para Rasul dengan sebaik-baiknya serta meneladani akhlaknya. Untuk itu, mengingat pentingnya kekuatan akidah itu dimiliki oleh setiap mukmin, maka diperlukan upaya-upaya atau cara-cara yang baik agar bisa meningkatkan keyakinan dan memudahkan menerapkan semua keyakinannya itu di dalam kehidupannya di masyarakat. Sebab kepercayaan atau keyakinan itu bisa tumbuh paling tidak karena 3 hal, yaitu karena meniru orang tua atau masyarakat, karena suatu anggapan, dan karena suatu pemikiran. Di antara cara atau metode yang bisa ditetapkan adalah 1. Melalui pembiasaan dan keteladanan. 2. Melalui pendidikan dan pengajaran. Kelima, prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah A. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. B. Pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sangat penting, sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah tersebut berupa kitab suci. Keyakinan akan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. C. Kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan di dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. D. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik, seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana jika orang gila melakukan kesalahan? Apakah ia mendapat dosa? Ya, bagaimana? Kelompok 3? Ya, sudah mendapat jawabannya? Sudah. Silakan. Dia tidak mendapat dosa karena orang gila itu tidak mempunyai akal sehat. Oke. Sangat bagus ya jawabannya. Ya. Bagaimana untuk kelompok 1, sudah dapat dipahami jawaban dari saudari Mala? Sudah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter-pinter ya. Kelas 10A ini ya. Kelas 10A, pinter-pinter ya anak-anaknya. Bagus kok, dari kelompok 1 luar biasa semangatnya. Kelompok 2 juga sangat bagus membawakan materi. Kelompok 3 ternyata jauh lebih bagus ini. Peringkat semua ini harusnya bisa kalau UAS ulangan ya. Ya.
cukup bagus ya presentasinya. Di sini Ibu akan mengevaluasi materi yang telah kalian sampaikan tadi. Yang pertama kan tadi sudah ada akidah. Yang pertama tadi kan ada akidah tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua dalil dan argumentasi. Dalil dan argumentasi tadi ada berapa macam? Dua. Apa saja? Yang pertama dalil akli dan yang kedua dalil naqli. Dalil akli itu dalil yang berasal dari akal sehat. Sedangkan dalil naqli itu dalil yang sifatnya qat'i atau pasti. Dan yang kedua, materi yang selanjutnya materi ketiga, yakni tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam apa saja tadi? Ada banyak ya. Salah satunya apa tujuannya? Salah satunya yakni untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Ya, bisa dipahami ya. Untuk yang selanjutnya metode peningkatan akidah. Ada berapa macam metode peningkatan akidah? Ada dua. Apa saja? Satu melalui pembiasaan dan keteladanan. Ya, yang kedua yakni dan pengajaran. betul sekali. Melalui pembiasaan dan keteladanan. Seperti apa contohnya? Pembiasaan dan keteladanan itu misalnya kalian sering berangkat ngaji nih. Kalau kalian tidak sering berangkat ngaji itu kan nanti kan muncul perasaan malas. Kalau kalian sudah malas itu kan pasti tidak biasa untuk berangkat ngaji. Itu. Dan yang kedua melalui pendidikan dan pengajaran. Seperti apa contohnya? Seperti kita ini. Kita berada dalam lingkup pendidikan, ada yang mengajar dan ada yang diajar. Seperti itu. Yang selanjutnya apa? Prinsip-prinsip akidah Islam. Apa prinsip-prinsipnya? Salah satunya yang tahu? Salah satunya prinsip-prinsipnya yakni pengakuan dan keyakinan bahwa Allah itu Esa. Apa maksudnya Esa? Tunggal. Allah itu satu. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sudah cukup jelas materi kali ini? Sudah. Cukup? Cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Jika ibu tidak bisa menjawab, kita PR. Mau ada tugas nggak? Enggak. Kasih tugas nggak? Enggak. Kasih tugas ya. Ibu ada tugas nih. Kalian cari ya, dicatat ya masing-masing. Catat. Ada tugas dari ibu untuk mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Banyak ayatnya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh di depan dari Mbak Endang apa saja ayat dan dalilnya. Di situ kan tertera. Jadi kalian tugasnya mencari. Kalau sudah mencari berarti harus dihafalkan. Minggu depan akan ibu tes ya. Minggu depan maju satu persatu. Sudah cukup jelas materi kali ini? Sudah. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika sudah cukup jelas untuk pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Untuk ketuanya boleh dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semangatnya luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Dari materi yang telah kita sampaikan, bahwasannya materi tersebut dapat ditarik kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan, yakni untuk materi yang pertama itu kita membahas mengenai akidah Islamiyah. Dalam akidah Islamiyah itu dapat ditarik kesimpulan
Yang pertama ada poin definisi akidah. Definisi akidah ini merupakan ataupun berakar dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kata lain atau dalam pembahasan yang masyhur, akidah juga dapat diartikan sebagai iman. Apa itu iman? Iman yakni kepercayaan ataupun keyakinan. Dan untuk yang selanjutnya, ada dalil ataupun argumentasi dalam akidah. Dalil atau argumentasi dalam akidah ini terbagi menjadi berapa macam? Terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yakni ada dalil akli. Dalil akli ini dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat, ataupun orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka ia tidak dibebani untuk memahami akidah. Sedangkan yang kedua ada dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli merupakan dalil yang bersifat qat'i ataupun pasti, kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Dan untuk poin yang ketiga, ada tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam, apa saja yang dapat disimpulkan dari tujuan akidah Islam tersebut? Dari tujuan akidah Islam ini ada beberapa macam kesimpulan ataupun ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, yakni ada untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Dan poin yang kedua, yakni membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Mengapa demikian? Karena orang yang lemah akidahnya, ada kalanya kosong juga hatinya, dan ada kalanya pula terjerumus pada berbagai kesesatan dan khurafat. Dan poin yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Mengapa demikian? Karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Dan untuk yang selanjutnya ada meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntutan Rasulullah ataupun hadis. Dan untuk yang terakhir ada apa? Yakni bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Mengapa? Karena setiap amal baik itu pasti akan ada balasannya. Begitu pula sebaliknya, setiap amal buruk pun pasti juga ada balasannya. Seperti itu. Dan untuk poin yang keempat dari poin akidah tersebut ada metode-metode peningkatan kualitas akidah. Apa yang dapat disimpulkan? Dalam metode-metode peningkatan kualitas akidah ini ada 2 macam metode. Apa saja metodenya? Yang pertama, yakni melalui pembiasaan dan keteladanan. Dan yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk prinsip-prinsip akidah Islam ataupun untuk poin yang terakhir yang dapat disimpulkan dari materi ini, ada beberapa poin, diantaranya yang pertama yakni pengakuan dan keyakinan bahwa Allah itu Esa. Apa maksudnya dari Allah Esa? Allah Esa itu yakni Allah itu tunggal ataupun satu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan untuk poin yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Dan untuk yang ketiga, ada kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Dan yang terakhir, ada keyakinan bahwa Allah adalah Maha
adil, atau maha dari segala maha. Baik, mungkin cukup itu kesimpulannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk yang sudah menonton ataupun bagi saya pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian dan terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.